Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabiyuna Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirin ma'asyiral muslimin, seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman pada pagi hari ini, semoga semuanya Allah takdirkan min ahlil jannah. Amin. Menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi qudwah, uswatun hasanah bagi kita semua, fi aqidatihi, dalam akidahnya, akidah Nabi yang paling lurus, wa fi ibadatihi, dalam ibadahnya, ibadah Nabi yang paling benar, wa fi khuluqihi, dalam akhlaknya, akhlak Nabi yang paling mulia, budi pekertinya, budi pekerti Nabi yang paling luhur, sehingga siapapun di antara kita semua tanpa terkecuali yang hadir di Musalla Baitur Rahman pagi hari ini, totalitas bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wa la yashqa, di dunia tidak akan tersesat dan di yaumil akhir nanti tidak akan celaka. Teriring doa pula, semoga kita semua diberikan keistiqomahan mengikuti petunjuk Nabi. Dan ini merupakan impian saya, keluarga saya, Bapak Ibu semua beserta keluarga besarnya, saudara muslim mukmin kita di berbagai belahan dunia. Semoga di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Nabi, dikumpulkan bersama Nabi, bersama orang-orang terbaik dari umatnya Nabi dan orang-orang terbaik di setiap masanya. Siapa mereka? Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang saya hormati Ketua DKM Musalla Baitur Rahman, ya, sahabat kita Bapak Ustadz Haji Andi, dan juga Ketua Suling Bojong Kulur atau Gunung Putri, Bapak Sebojong Kulur. Beliau guru saya Ustadz Haji Taib, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh jamaah, seluruh
warga Bojongkulur tanpa terkecuali, khususan yang hadir pada pagi hari ini, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya lihat wajahnya pagi hari ini cerah, khususnya yang berada dalam musola, cerahnya karena lampu. Yang di luar gelap, ya, karena tidak terlihat dari depan karena tidak ada lampu. Tapi saya yakin insya Allah seluruh hatinya ini terang benderang, bersih, suci bening. Karena orang yang hadir dalam sholat subuh berjamaah, insya Allah itu merupakan tanda bahwa orang itu adalah beriman. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini yaitu tentang Al-Quran, yang merupakan benteng keimanan saudara muslim kita di Palestina. Beberapa kali hadirin ma'asyiral muslimin, saya satu majelis dengan salah seorang influencer ya, muslim yang sering mendakwahkan, menyampaikan tentang kondisi muslim Palestina. Insya Allah Bapak tahu semua, beliau saudara kita Hussein Gaza. Sempat beberapa kali kita bertemu satu majelis dengan beliau. Suatu ketika saat sholat Jumat, saya terjadwal sebagai khatib dan imam. Saya sudah siapkan materinya dan siap untuk naik. Tiba-tiba ketua DKM-nya bilang, "Ustaz, mohon maaf, kali ini Ustaz tidak jadi khatib." Loh, kenapa? Ada saudara kita dari Palestina. Oh, enggak apa-apa, silakan. Saya kira itu syekh dari Palestina, berjenggot, berjubah, lengkap dengan ya, pakaiannya. Ya. Ternyata yang maju adalah orang Indonesia. Beliau saudara kita Hussein Gaza. Tidak apa-apa, berbagi, saya jadi imamnya. Kemudian dari situ saya mendapatkan banyak informasi tentang kondisi terkini saudara muslim kita di Palestina. Meski dari berbagai media medsos kita dapat informasi, tapi dari orang yang langsung berada di sana, bermukim belasan tahun di sana, tentu informasinya insya Allah lebih baik. Bulan Ramadan yang lalu kembali Allah takdirkan satu majelis, hanya saja sama-sama jadi pembicara. Saya dapat informasi lagi tentang saudara muslim kita di Palestina. Karena temanya Al-Quran, pembahasannya beliau titik beratkan tentang Al-Quran, ghirah Quran, semangat Quran yang ada pada saudara muslim kita di Palestina sana. Beliau menyampaikan, hadirin Bapak Ibu, dan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa sesungguhnya hingga detik ini Al-Quran merupakan senjata terbesar, senjata terkuat yang dimiliki oleh saudara muslim kita di Gaza dan Palestina sana. Allahu Akbar. Ya. Karena kalau berbicara persenjataan yang lebih canggih, senjata siapa Bapak Ibu? Senjata Zionis Israel atau senjata saudara muslim kita Palestina? Israel punya nuklir atau tidak? Punya nuklir. Baru-baru ini seorang anggota dewan, anggota parlemen, entah itu di Amerika atau Israel sana, mungkin karena mereka sudah kewalahan, mereka mengusulkan, satu orang mengusulkan, tidak usah capek-capek kita melawan orang Palestina itu, tinggal dibom nuklir saja. Ikut kata mereka seperti itu. Kalau itu yang mereka perbuat, itu yang mereka lakukan, ini sebuah kekejaman, kebiadaban yang luar biasa.
Karena memang itu tabiatnya, wataknya dari zaman dahulu kala. Maka tidak asing dan tidak aneh jika ada tokohnya, pemimpinnya yang mengeluarkan pernyataan yang keji dan biadab seperti itu. Kalau nuklir sudah dikeluarkan Bapak Ibu, sudah diledakkan, maka yang mati bukan hanya ratusan ribuan orang, tapi berapa Bapak Ibu? Jutaan orang. Gaza itu kota kecil, panjangnya hanya 41 km. Berarti dari sini sampai mana Bapak Ibu? 41 km. Lebarnya berapa? 6 sampai 12 km saja. Berarti 12 kali 41. Lebih luas Bekasi atau Gaza Bapak Ibu? Bekasi. Bekasi berapa penduduknya? Berapa penduduk Bekasi? Berapa? Kurang lebih seperti itu. Saya juga tidak tahu. Tapi pada Gaza dengan luas yang kecil seperti itu, penduduknya 1,7 juta jiwa terpusat di Gaza. Sehingga kalau itu diledakkan, habis semua, sudah tak bersisa. Dan ini merupakan upaya pembersihan etnis yang luar biasa yang sudah mereka galakkan dari zaman dahulu kala hingga detik ini. Dan yang wafat, yang meninggal dunia, insya Allah minas syuhada, dari saudara muslim kita di Palestina sejak Oktober 2023 lalu hingga detik ini hampir menyentuh angka 60.000 jiwa. Mayoritas dari kalangan orang tua, wanita dan anak-anak. 60.000 itu berapa banyak Bapak? Sedikit atau banyak? Kalau digolerkan satu persatu di jari jalan depan Villa Nusa Indah 5 itu habisnya sampai jalan mana Bapak? Mayat yang jumlahnya 60.000 itu. Semuanya pelakunya siapa? Zionis Yahudi. Dan ini kekejaman yang luar biasa. Maka betul yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, tidak perlu menjadi muslim untuk memahami situasi kondisi di Palestina sana. Cukup menjadi seorang manusia yang cinta kedamaian. Yang cinta kedamaian, kita memahami bahwa peristiwa yang terjadi di Palestina sana itu merupakan perbuatan biadab yang manusia manapun, agamanya apapun, tidak akan mampu, tidak akan mudah menerimanya. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ghazali menceritakan, dan ini valid menurut saya, bagaimana saudara muslim kita di Palestina itu betul-betul cinta kepada Al-Quran. Sebagaimana cintanya Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahmah terhadap Al-Quran. Mereka sangat cinta kepada Al-Quran. Ketika rumah mereka hancur berantakan, maka yang mereka cari Bapak Ibu diantaranya apa? Al-Qurannya. Ketika mushafnya tersisa, maka lapanglah dadanya. Dan ini merupakan wujud kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Maka majelis-majelis Al-Quran ada di setiap pelosok kota Gaza. Semua masjid hampir ada majelis Al-Qurannya. Bapak Ibu, kalau di Villa Nusa Indah ada majelis Qurannya, di Villa 5 ini insya Allah ada. Tapi ada perbedaan yang mencolok antara majelis Quran di sini dan di sana. Kalau di sini rata-rata majelis Quran, taman pendidikan Quran itu yang meramaikan anak-anak. Tapi kalau di sana Bapak Ibu, itu ramai oleh anak-anak, ramai oleh remaja, ramai oleh dewasa, dan ramai pula oleh orang tua. Jadi majelis Quran itu bukan hanya untuk anak-anak. Majelis Quran untuk seluruh kaum muslimin dengan rentang berbagai macam rentang usia. Tidak asing ketika wisuda itu, yang diwisuda tidak hanya anak-anak, tapi juga kawak. Ada taman kanak-kanak, ada taman kawak katanya.
Maka tahun 2021 lalu saya membaca dari sebuah media, dari seluruh warga kota Gaza itu disebutkan yang betul hafal Quran itu jumlahnya Bapak Ibu ratusan ribu orang dari seluruh kota Gaza. Ratusan ribu. Dan bahkan disebutkan tentaranya saja Bapak Ibu yang hafal Quran. Kalau hafal Quran itu berapa juz Bapak Ibu? 30 juz. Kata seorang doktor anggota parlemennya di sana Palestina itu menyebutkan, kami bangga, Palestina bangga memiliki 100.000 tentara semuanya hafal Quran. Masya Allah. Dan ini menunjukkan ghirah dan semangat yang besar warga Muslim Palestina terhadap Al-Quran. Jadi indikator yang pertama, majelis masjid itu penuh dengan majelis Al-Quran. Yang meramaikan tidak hanya anak-anak, tapi juga remaja dan dewasa dan juga yang sudah lanjut usia. Maka ada seorang yang diwisuda menjadi seorang penghafal Quran, hafiz Quran, hafizul Al-Quran, itu usianya 80 tahun Bapak Ibu. Berapa tahun? 80 tahun. Ada yang 82 tahun. Dan ini bagi saya membantah pernyataan Bapak Ibu yang ada di sini dan beberapa masjid yang lainnya. Ustaz, saya ini sudah tua, otak saya sudah lemah, saya tidak bisa menghafal lagi. Yang tua bukan kemampuan otaknya, tapi yang tua apa Bapak Ibu? Semangatnya. Karena itu terbataskan oleh saudara Muslim kita di Palestina. Banyak yang diwisuda menjadi penghafal Quran, hafiz Quran pada usia yang sudah lanjut. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menghafalkan Al-Quran. Jangan beralasan karena umur sudah sepuh dan tua. Lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi indikatornya? Indikator kecintaan Muslim Palestina bahwa mereka betul-betul cinta kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai benteng keimanan mereka. Indikatornya adalah mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai syarat untuk bergabung menjadi pejuang Muslim Palestina, menjadi tentaranya Pak. Semua orang pengen berjihad melawan Zionis Yahudi, tapi untuk bisa bergabung menjadi tentara Palestina, contohnya bergabung menjadi tentara Brigade Izzuddin Al-Qassam itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Apa syaratnya? Harus hafal Quran. Masya Allah. Bahkan disebutkan syaratnya itu minimal hafal Quran Bapak Ibu 15 juz. Berapa juz? 15 juz. Kalau 30 juz saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang lolos. Apalagi syaratnya? Dapat izin orang tua. Ini syarat mutlak ini. Dapat izin apa Pak? Izin orang tua. Apalagi dapat izin dari kepala masjid. Dari orang tua sudah di ACC, tapi belum tentu langsung diterima. Dapat izin dari ketua DKM, dapat izin dari Bapak Andi. Itu yang pelamar siapa itu? Itu siapa ketua DKM-nya? Di Pak Andi kasih rekomendasi, betul. Anak ini, pemuda ini adalah jamaah masjid saya dan dia rutin sholat subuhnya, sholat jamaahnya. Dan tidak hanya itu, ya, dia harus dapat pernyataan keterangan tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah minimal 3 bulan terakhir. Itu siapa yang kasih rekomendasi? Ketua DKM. Apalagi tidak merokok. Ini repot ini kalau tidak merokok. Tidak merokok dan tidak berbuat amoral dan belajar tafsir Al-Quran, karena bukan hanya sekedar hafal Quran tapi faham maksud dan kandungan Al-Quran. Mari kita cek Bapak
mempertanyakan kita, apakah kita layak menjadi anggota tentara Laskar Pejuang Muslim Palestina? Misalkan ya. Yang pertama, dapat izin orang tua. Insya Allah dapat izin semua, bapaknya. Insya Allah. Dapat izin dari kepala masjid. Nah ini dia sangat berat ini. Jangankan 3 bulan terakhir Ustaz, 1 minggu aja ini dekat udah kayak sudah bingung nyari saya. Tidak merokok, ini apalagi? Ya. Dan belajar tafsir Al-Quran. Dan syarat utamanya tadi hafal Quran berapa juz? 30 juz, minimal 15 juz. Nah dari sini saja kita belum tentu loh. Berarti ketat Ustaz. Iya ketat syaratnya. Karena untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa harus orang-orang yang spesial. Harus orang-orang yang betul-betul punya keimanan dan kualitas ibadah yang luar biasa. Seperti Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, la tuftahannal al-Qustantiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaishuha. Maka Konstantin itu, Istanbul itu suatu saat nanti akan dibebaskan. Maka sebaik-baik pemimpin itu saat itu adalah pemimpin tentara. Dan sebaik-baik tentara itu adalah tentara yang menaklukkan Konstantin itu. Maka di malam hari sebelum menaklukkan Konstantinopel, Bapak Ibu, Muhammad Al-Fatih mewajibkan seluruh tentaranya itu untuk apa Bapak? Sholat tahajud. Bukan hanya malam itu saja, malam-malam sebelumnya juga. Dan sebelumnya, beberapa hari sebelumnya semuanya harus berpuasa. Ini artinya Muhammad Al-Fatih paham betul bahwa untuk menaklukkan Konstantin modalnya tidak hanya persenjataan yang canggih saja. Modalnya adalah kekuatan spiritual, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan izin kemenangan itu siapa Bapak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menjadi tentara pemula saja syaratnya harus hafal Quran 30 juz, 15 juz Bapak Ibu, maka bagaimana dengan pemimpin? Maka bayangan kita tentunya pemimpinnya itu jauh lebih canggih Pak Ustaz. Pemimpinnya itu pasti hafal Al-Quran semuanya. Pemimpinnya itu orang-orang yang alim, ulama, para syuyukh. Jawabannya adalah betul Bapak Ibu. Siapa contohnya Bapak Ibu yang beredar di medsos? Bacaannya Masya Allah. Siapa yang tewas di Irak kemarin pada tahun 2024? Siapa Bapak? Kepala Biro Politiknya saat itu siapa? Ismail Haniah. Apakah dia seorang hafiz Quran? Seorang hafiz Quran, seorang yang hafal Quran, bacaan Qurannya itu bagus luar biasa, merdu. Hafiz bukan sembarang hafiz, tapi hafiz betulan. Setiap hari murojaah Al-Quran, tidak ada hari yang dia lewatkan melainkan pagi harinya dia berzikir, melainkan pagi harinya dia murojaah Al-Quran. Ada dia bersama keluarga, yang kumpul bersama keluarga, duduk di atas kursinya, kemudian sambil tiduran, kemudian murojaah ayat suci Al-Quran. Kecintaan pemimpinnya terhadap Al-Quran. Siapa yang kemarin tewas, gugur, syahid dengan drone Pak, diburu dia dalam gedung itu, ya, dengan tangan yang sudah hancur sebelah, dan dia tetap melakukan perlawanan dengan bermodalkan kayu saja Bapak Ibu. Apakah dia seorang penghafal Quran? Penghafal Quran banyak. Ya, buktinya Bapak Ibu, bahkan bukan hanya sekedar seorang penghafal Quran, dia juga hafal Quran lengkap dengan beberapa macam qiraatnya. Dan saya lihat ini, ya, dengar itu tilawahnya dengan beberapa qiraat. Kalau sudah hafal qiraat, seorang alim, Masya Allah. Dan juga pemimpin-pemimpin yang lainnya, Syekh Ahmad Yasin. Dan saya pernah bertemu Bapak Ibu tahun 2019
Saat itu dia merupakan the most wanted man. Apa artinya Bapak? Dibunuh. Beberapa kali upaya pembunuhan dilakukan terhadap tokoh ini. Bahkan, tapi tokoh ini licin luar biasa, dan itu menunjukkan pertolongan Allah yang luar biasa. Beberapa kali selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Bahkan dia sampai, Zionis Yahudi itu, Israel itu sampai mengirimkan intelijennya, pasukan mata-matanya, sampai menyeberang beberapa negara. Bahkan sampai ditempelkan itu Bapak, ada alat canggih ditempelkan di telinganya itu, dan itu mengandung racun dan seterusnya. Selamat lagi. Intinya beberapa kali selamat dari pembunuhan. Hingga detik ini ia masih hidup. Saat itu kita di Turki pernah bertemu dengan beliau 2019. Waktu itu ada acara pertemuan ulama-ulama Muslim Palestina, dan itu dihadiri berbagai utusan dari berbagai negara. Dia datang. Ketika datang memberikan ceramah muhadharah, Masya Allah, diiringi oleh beberapa mobil, jenisnya sama, warnanya sama. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ini untuk menghindari jebakan atau tidak. Hadir di situ, ternyata yang keluar dari mobilnya itu orang-orang berbadan besar, tegak-tegak, kuat-kuat, tinggi-tinggi. Ketika saya melihat badan saya, ternyata orang Palestina itu kokoh-kokoh badannya. Kalau saya kecil, bagi bandingkan orang Eropa, saat itu kumpulan Eropa, orang Arab, ternyata orang Indonesia itu kecil-kecil ternyata. Lalu kemudian ia berdiri, masuk ke dalam ruangan, duduk. Ketika duduk itu di depannya ada pengawalnya, belakangnya pengawalnya, wajar orang paling dicari soalnya. Ketika menyampaikan muhadharah, di meja sana ada yang berdiri, di meja sini ada yang berdiri. Siapa yang berdiri Bang? Pengawalnya. Di pintu masuk ada yang berdiri juga. Itu di Turki, negara aman. Saat itu. Tapi tidak aman buat dia, karena orang dicari. Karena Zionis Yahudi, mata-matanya itu bisa masuk ke berbagai negaranya, sangat licin. Nah, seperti biasa kami ketika Syekh maju ke depan menyampaikan ceramah, kami berbuat baik Pak. Bikin apa? Teh. Nah, biasa Syekh juga minum teh bikinan kami senang. Kami buat Syekhnya minum. Begitupun ketika pemimpin, ya, pejuang Palestina ini yang tinggal di luar negeri. Apa yang terjadi Bapak? Kami juga bikin. Teman saya bikin. Tapi ketika disuguhi ke depan, diambil oleh Bapak pengawalnya. No, kami tidak butuh ini. Ditaruhnya Pak, tapi dibikin sendiri. Siapa yang bikin? Pengawalnya tadi. Ini bentuk apa? Kehati-hatian. Selesai muhadharah, dia menyampaikan, memberikan semangat untuk pemuda-pemuda Muslim di berbagai belahan dunia. Ia pulang, masuk mobil lagi, potret bersama, ya. Kemudian pergi. Tiba-tiba balik lagi Bapak. Loh, kok balik lagi? Padahal mobilnya tadi 4 berjejer sudah pergi, tapi balik lagi. Ketika balik lagi, kenapa balik lagi? Ternyata apa yang Bapak yang menyebabkan dia balik lagi? Mushafnya ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Mushafnya. Mushaf siapa yang ketinggalan? Mushaf pengawalnya? Bukan. Mushaf siapa? Pemimpin besar tadi itu. Mushaf kecil Pak. Mushaf Madinah. Yang Bapak punya itu, yang kecil itu, persis saya lihat itu. Lalu siapa tokoh itu? Namanya adalah Muhammad Khalid Mish'al. Tinggalnya di Qatar atau di Doha, konon katanya juga di Mesir, pindah-pindah untuk menghindari beban Zionis. Ternyata mushafnya ketinggalan dahulu. Ini artinya pemimpin sekelas Khalid Mish'al saja itu orang yang terbiasa rutin baca Quran setiap hari. Kalau rakyatnya cinta Quran seperti itu, sebuah masjid penuh dengan majelis Quran, maka pemimpinnya harus lebih daripada itu. Kalau rakyatnya tentara biasanya saja sehari harus rutin baca Quran minimal 1 juz,
maka pemimpinnya harus lebih daripada itu. Cinta Qur'annya harus lebih daripada itu. Maka Yahya Sinwar, ya, maka kan ada fitnah Bapak terhadap para pemimpin Palestina. Mereka adalah orang-orang yang bergelimang apa? Kenikmatan, tinggal di hotel-hotel mewah. Maka semua itu terbantahkan pernyataannya. Seorang hafiz Quran seperti Yahya Sinwar, ketika dia tewas, jasadnya itu diambil dan dilakukan otopsi. Apa yang terjadi Bapak? Otopsi menunjukkan bukti bahwa orang ini sudah tidak makan selama 72 jam. Berapa Pak? 72 jam berapa hari itu? Berapa hari? 3 hari. Sudah 3 hari tidak makan. Apalagi fitnah yang kejam yang luar biasa belakangan ini. Katanya pejuang Muslim Palestina ketika ada bantuan bertruk-truk itu, maka bantuan itu dirampas. Siapa yang merampas katanya Bapak? Pejuang Muslim Palestina. Ini fitnah yang keji yang luar biasa. Karena itu tidak akan mereka lakukan. Karena mereka orang yang mengabdi untuk masyarakat. Tidak mungkin mereka merampas hak masyarakat. Bahkan mereka berpuasa. Pemimpinnya saja itu menjelang wafatnya dicek isi perutnya tidak ada. 72 jam. Artinya dia berpuasa. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, mengapa anak-anak Palestina itu sangat mudah dalam menghafalkan Al-Quran? Bahkan masih anak-anak sudah hafal Al-Quran. Seperti anak-anak tadi, Masya Allah. Ya, berapa juz tadi Bapak Pak Adi hafal Quran? 1 juz. Bapak Ibu dulu saya itu hafalannya berapa juz? Ya, jauh kalah sama anak-anak kita. Tapi di Palestina sana, anak-anak yang hafal Quran di usia belia itu sudah hal yang biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka sangat cinta kepada Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh para alim ulamanya, cintanya anak-anak Palestina ini terhadap Quran melebihi cintanya terhadap air sebagai sumber kehidupan. Bahkan disebutkan mereka punya visi misi hidup yang luar biasa. Satu keluarga, satu hafiz. Satu keluarga, satu orang penghafal Quran. Jadi bagus Bapak Ibu kalau kita tiru ini. Dan juga mereka meyakini bahwa Zionis Yahudi tidak mungkin dikalahkan kecuali dengan kembali kepada Al-Quran. Dan mereka diajari oleh orang tua mereka itu Al-Quran. Yang mengajarkan itu langsung orang tuanya. Orang tuanya yang langsung mengajarkan anak-anaknya itu Al-Quran. Dan mereka sangat yakin suatu saat nanti akan syahid, akan meninggal dunia, bisa jadi dibom, bisa jadi dibunuh. Mereka yakin itu. Dan mereka mengharapkan wafat dalam kondisi syahid itu. Sehingga hidup mereka itu habiskan untuk Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu menjadi inspirasi kehidupan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu rahasia ini yang harus kita ikuti, bahwa para muslimah di sana itu adalah penghafal Quran. Ibu-ibunya maksudnya. Madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Sehingga ibu ialah yang pertama kali mengajarkan Quran untuk anak-anaknya. Sebelum dia dikirimkan nanti kepada syekh tertentu dan seterusnya, tapi di rumah dia sudah mendapatkan pengajaran pendidikan Al-Quran. Saya lihat video Bapak Ibu, beberapa ibu dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, Masya Allah, dia mengajarkan mengulang-ulang hafalan Quran untuk anaknya di berbagai tempat, ya di dapur, ruang tamu, ruang tengah, menjelang tidur. Bahkan di video itu saat ibunya itu berkebun
sambil bawa apa? Mushaf. Amma yatasaalun. Anaknya ngikutin. Amma yatasaalun. Tangan ibunya sibuk apa? Gali loh, coba masukin ya, bibit dan seterusnya. Sampai seterusnya anaknya ngikutin dari belakang. Dan ini menunjukkan ghirah besar dari saudara muslim kita Palestina terhadap Al-Quran. Bahkan para tawanan itu banyak yang menjadi hafiz Quran. Di mana menjadi hafiz Quran ya Bapak? Dalam penjara. Keluarnya orang biasa, hafal Quran yang belum banyak. Masuk penjara, keluar dari penjara menjadi ulama yang hafal Quran. Ini artinya di berbagai tempat saudara muslim kita Palestina itu menjadikan semuanya itu sebagai majelis Quran. Dalam kondisi sulit mereka menghafalkan Quran, dalam kondisi genting mereka menghafalkan Al-Quran. Bahkan disebutkan ketika bom itu berseliweran Bapak Ibu diceritakan, saya tahu bom itu akan sampai ke rumah saya ya. Oh ini nggak sampai, ini sampai. Kenapa? Kalau bunyinya nah ini nggak akan sampai ke tempat kita. Berarti jauh. Karena bom yang sampai ke rumah kita itu nggak ada bunyinya Pak. Katanya begitu. Nggak ada bunyi, tiba-tiba langsung apa? Meledak. Tapi kalau masih ada bunyinya seperti kedengaran, nah berarti bukan di sini. Maka disampaikan untuk menenangkan anak-anak itu dengan apa Pak? Al-Quran. Diyakinkan dengan Al-Quran, diyakinkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membaca Al-Quran, mengulang hafal Quran, itu yang menghilangkan ketakutan saudara muslim kita di Palestina. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah Al-Quran ini memunculkan rasa apa? Berani, memunculkan keberanian. Maka di sana anak-anak kecil itu tidak takut ketika berhadapan dengan Zionis Yahudi. Padahal depannya tank, orang bersenjata. Tapi Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan keberanian melalui Al-Quran. Zionis Yahudi, apakah mereka berani Bapak Ibu? Apakah mereka berani? Sejatinya mereka itu pengecut. Yang bilang pengecut bukan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka pengecut saat ini saja? Tidak, dari dulu mereka sudah pengecut. Mereka membutuhkan berbagai senjata canggih untuk melawan saudara muslim kita di Palestina. Di antara bukti pengecutnya mereka itu Bapak Ibu, mereka bangun tembok kokoh yang sangat tebal. Bahkan Bapak Ibu disebutkan satu tawanan itu dibebaskan. Dulu Bapak Ibu siapa nama? Syalid itu tentara ditawan. Itu pada saat Khalid Mish'al tadi Pak, dia menjalankan aksi itu diantaranya. Itu Zionis Yahudi berupaya membebaskan satu tentara itu. Oh nggak bisa. Negosiasi dan seterusnya dibebaskan. Satu tentara ditukar dengan berapa tawanan Pak? 1000-an orang. Maka yang 1000-an yang keluar itu adalah para penghafal Quran. Nah ini bentuk dari keberanian saudara muslim yang di Palestina. Nah pelajarannya hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus dekat dengan Al-Quran. Dan yang membuat saudara muslim kita Palestina sampai saat ini masih bertahan karena apa? Al-Quran. Barokah Al-Quran lah yang membuat mereka sampai detik ini masih bertahan dan mereka paham itu. Maka disebutkan Rasulullah SAW, inna bihadzal kitab yarfa'u bihi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kitab ini mengangkat suatu kaum dan dengannya pula merendahkan kaum yang lain. Artinya kaum yang dekat dengan Quran, mengamalkan isi Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Tapi kaum yang menghinakan Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, maka
Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan. Oleh karena itu, khusus untuk jemaah pengajian pada pagi hari ini, saya menghimbau diri saya sendiri dan jemaah semua untuk kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ajak anak istri kita, anggota keluarga kita, keluarga besar kita dekat dengan Al-Quran. Buat jadwal rutin tadarus Quran. Yang belum bisa baca segera belajar Al-Quran. Yang belum punya hafal Quran segera menghafalkan Al-Quran. Yang belum paham makna dan kandungan Al-Quran, buat majelis-majelis tafsir tadabbur Al-Quran. Ramaikan majelis itu, insya Allah. Dengan itu Allah akan angkat derajat kita semua. Baik hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang min ahlil Quran di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Al-Quran, dan nama kita termasuk dalam proposal yang dibawa oleh Al-Quran menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana puasa menghadap Allah. Ya Allah, sungguh fulan bin fulan, fulanah binti fulan, semasa hidupnya dia berpuasa dan dia menahan syahwatnya, maka berikan izin bagiku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Al-Quran pun juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, sungguh semasa hidupnya dia menahan kantuknya, membacaku ya Allah, mengkajiku ya Allah, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada keduanya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang disebutkan nama tadi itu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam nama yang diberikan syafaat oleh Al-Quran. Jazakumullah khairan wa syukran ala husnil ihtimam wa barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.